Maka ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita ini tiap hari ditemani oleh berapa malaikat? Berapa malaikat menemani kita? 2. Ada yang lebih? 100 gitu misalnya. Ada nggak? Udah 2 aja, sepakat ini 2. Berapa yang menemani kita malaikatnya? Masya Allah. Ini tawaduk semua ini. Berapa malaikat yang menemani tiap manusia? Hah? Aku antin. Udah 2 lagi. Nggak ada yang lebih. 3. Oh, ada yang lebih rupanya. 3. Rakib atid sama apa gitu. Ada lagi, Pak? 8. Wah, ini mantap. 11. Hah? 88. Mantap lagi ini. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam tafsirnya beliau sampaikan riwayat bahwa yang menemani manusia ini ada 20 malaikat. Berapa? 20. Tapi kita perkara gaib itu gak bisa ngira-ngira, harus ada riwayatnya. Dan 20 malaikat. Nah, sebelum saya lanjut saya pengen tanya ini. Ini alhamdulillah kita subhanallah diberi ustadz menjadi imam luar biasa ini. Bapak Ibu, Bapak terutama ini, Bapak yang ada di sini berapa yang sudah menjadi murid beliau untuk baca Quran? Ada berapa? Gak ada. Innalillahi. Oh banyak. Berapa yang istiqomah jadi murid beliau ini, bapak-bapak ini? Saya tidak tanya anak-anak ya, bapak-bapak ini. Ada berapa? Lah, nggak ada yang ngaku ternyata. Anak-anak belum mau kalah, belum balik, nggak apa-apa mereka salah-salah. Tapi bapak-bapak ini mesti belajar beneran ini. Disyukuri Allah Akbar. Diberi imam yang bacanya luar biasa ini, masya Allah. Mesti dimanfaatkan adanya ustadz di tengah kita ini. Yang ahli Quran kita ambil Qurannya, yang ahli hadis kita ambil hadisnya, ahli fikih kita ambil fikihnya. Kita manfaatkan. Kalau kita ke daerah-daerah, nggak usah jauh-jauh, kita ke Sulawesi Utara sana, kayak apa usahanya cari ustaz? Atau kita ke Flores sana. Belum lagi kita di daerah Eropa sana, Allahu Akbar. Apalagi Hong Kong begitu. Masya Allah, ini mudah ini ustaz ada tengah kita, tinggal kita belajar aja. Jangan sampai nanti kita berpisah, entah siapa yang duluan nyesel. Kenapa dulu saya nggak belajar ya? Masya Allah. Ya, niat belajar semua ya. Minimal Al-Fatihah dan At-Tahiyat kita itu benar minimal segitu. Untuk sholat itu sah gitu, minimal segitu bacaan-bacaan itu. Nah, kembali ke tadi. Ada berapa tadi malaikatnya? 20. Satu shift 10. Satu shift 10 malaikat. Shift siang 10, shift malam 10. Pertama 2 malaikat yang mencatat amal kita. Ya, ini malaikat. Nah, itu kalau dalam tafsir-tafsir ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, itu dalam tafsir enggak disebut nama malaikat itu. Itu adalah sifat Allah. Sampai saya itu penasaran. Ada ulama dari Mekah, ulama dari Mesir, saya tanya, itu yang pertama kali nyebut nama malaikat raqibun atid itu siapa sebenarnya? Sedangkan kalau dalam tafsir, raqibun atid itu bukan nama malaikat. Itu sifat Allah. Raqibun atid itu sifat Allah dua-duanya. Makanya kalau di Timur Tengah, anak-anak sudah dibiasakan malaikat yang mencatat itu namanya kiraman katibin. Itu ada dalilnya loh itu.
Dah yang penting 2 malaikat aja dah segitu ya. So kalau dalam Aqidatul Awam Rabbul Muta'atid, 2 malaikat mencatat kita. 2 ya. Lalu 2 malaikat menjaga kita dari depan dan belakang. Yahfazunahu min amrillah. Menjaga orang ini dari musibah, dari bencana. Kecuali memang sudah takdirnya celaka, malaikat menyingkir. Nah, ini depan dan belakang ini. Dampak. Lalu 2 malaikat di mata kita. Terutama menjaga kita waktu tidur. Dijaga oleh malaikat ini. Betapa maha baiknya Allah. Kemudian 2 malaikat lagi di bibir kita. Nah berapa ini? 8. 1 malaikat di lidah kita. Dan 1 lagi malaikat di ubun-ubun kita. Yang di ubun-ubun ini punya tugas khusus. Kalau orang ini tawadhu, maka dia berusaha mengangkat dan berdoa kepada Allah, ya Allah muliakan dia. Tapi kalau orang ini takabur, maka dipukuli oleh malaikat ini, ya Allah rendahkan dia, hinakan dia, rendahkan dia, hinakan dia. Itu. Udah 10 malam hari, 10 siang hari, jadilah 20. Nah, ini juga termasuk kehebatan Allah di antara tanda-tanda qudratullah. Bapak bayangkan kalau tiap hari yang lahir itu misalnya 300.000 bayi. Maknanya tiap hari 300.000 kali 20 malaikat. Berapa baik? 6 juta malaikat baru Allah ciptakan tiap hari. Hanya untuk menjaga manusia, belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Tiap hari itu. Tapi sebaliknya, andaikan tiap hari yang mati 250.000, berarti tiap hari ada 5 juta malaikat yang pensiun. Udah selesai tugasnya. Maka para malaikat pensiun ini, ceritakan dalam hadis itu, dalam riwayat itu. Mereka mengajukan permohonan kepada Allah, ya Allah boleh nggak kami pindah ke langit? Kami sudah selesai tugasnya, yang kami jaga udah mati. Mereka nggak bisa. Langit udah penuh. Udah penuh dengan malaikat juga. Ya Allah kalau begitu kami tinggal bareng manusia dong. Di bumi. Oh jangan juga. Bumi bukan diciptakan untuk kalian. Nah terus gimana? Nah malaikat itu hebat, tapi terbatas. Apa yang Allah doktrinkan, Allah diktikan, udah segitu aja. Nggak nambah, nggak kurang. Ya, kalau diandekan ini, bukan sebenarnya, diandekan. Malaikat dikasih kesempatan oleh Allah untuk sekolah itu, lalu belajar fisika, mungkin akan mengajukan, ya Allah kami pindah ke Mars saja ya Allah. Ke planet-planet lain gitu. Tapi bukan malaikat nggak gitu. Ya Allah terus kami harus gimana? Allah perintahkan kalian berdiam di samping makam orang yang dulu kalian jaga. Kalian bertasbih sampai kiamat, pahala tasbihnya untuk yang kalian jaga. Subhanallah. Rahmat Allah nggak ada hentinya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ayat yang kami baca tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat lain, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi kita manusia dikasih hidup, kasih mati. Kemudian dunia dihamparkan dengan perhiasannya. Maksudnya satu saja. Untuk menguji manusia. Bukan untuk menikmati habis-habisan. Bukan untuk ketakutan pada kematian. Bukan. Tapi untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling
bagus amalnya. Lihat maha adilnya Allah Ta'ala. Maha adilnya Allah. Siapa yang paling bagus amalnya? Sebab kalau andaikan ujiannya banyak-banyakan amal, kesempatan orang pasti beda. Yang sehat dengan yang sakit, kesempatannya gede mana? Gede yang sehat. Yang kaya dengan yang miskin, kalau lomba banyak-banyakan amal, kesempatan gede mana? Gede yang kaya. Yang umur panjang dengan umur pendek. Lombanya banyak-banyakan amal, kesempatan gede siapa? Yang panjang. Lihat maha adilnya Allah. Allah Ta'ala menjadikan kita hidup di dunia bukan untuk diuji siapa yang paling banyak amalnya. Tapi siapa yang paling bagus amalnya. Dan baiknya amal sama sekali tidak ada hubungan dengan sehat dan sakit. Dengan umur panjang dan umur pendek. Dengan uang banyak dan sedikit. Tidak ada sama sekali. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat, beda lembaran saja kalau kita buka Quran yang umumnya 15 baris itu, satu cerita Nabi Sulaiman, satu lagi cerita Nabi Ayub. Secara zahirnya dua orang Nabi ini, subhanallah, secara zahirnya langit dan bumi. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala berikan kekayaan, kerajaan, kekuasaan. Yang tidak akan ada lagi kekuasaan seperti itu, kekayaan seperti itu. Gambaran sedikit aja ya. Sampai tatkala utusan Ratu Bilqis datang membawa emas-emas batangan untuk Nabi Sulaiman, mereka baru masuk pekarangan, ngelirik, ada kandang kuda Nabi Sulaiman. Kandang kuda. Itu kandang kuda Nabi Sulaiman, lantainya itu paving block, bahannya emas. Mereka bawa emas batangan, mereka liriklah. Ini yang kita banggakan, ini di sini jadi paving block. Lantainya kandang kuda, bukan lantai istana, lantai kandang kuda. Apa layak datang pada raja, hadiahnya paving block beberapa biji. Akhirnya minder mereka dilempar, udah nggak jadi. Ada nggak orang kaya kayak gitu di sini? Nggak akan ada sampai hari kiamat udah diminta ngomong begitu. Mulkan la yang bagi li ahadin ba'di. Itu dengan kekayaan seperti itu. Kebalikannya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, bukan hanya habis harta, fisik pun dah nggak ada daya. Tapi ajib. Dalam surat ini Allah Ta'ala sebut dua-duanya. Ni'mal abd innahu awwab. Nabi Sulaiman di zamannya adalah hamba terbaik. Nabi Ayub di zamannya adalah hamba terbaik juga. Maka terbukti baiknya hamba, hebatnya hamba di sisi Allah bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya. Tapi dalam posisi mereka, mereka tahu amal apa yang paling Allah sukai. Dan itu intinya. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dengan kekayaan melimpah, sedikit pun tidak ada kekayaan itu ada dalam hati beliau. Sehingga ada seorang ulama dari Mesir, Syekh Muhammad Al-Misri, beliau tulis, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, waktu itu Nabi Sulaiman adalah manusia paling zuhud di muka bumi. Bayangin, Pak. Dengan kekayaan begitu, tapi paling zuhud di muka bumi. Kenapa? Karena kekayaannya hanya ada di luar jasadnya. Dalam hati sedikit pun nggak ada kekayaan itu. Nggak nempel sedikit pun. Buktinya apa? Tatkala beliau diberi laporan, diminta untuk memeriksa kuda-kuda pasukan perang. Kalau kuda kerajaan untuk perang itu nggak mungkin. Kuda sama dengan kuda delman itu nggak mungkin. Di sini kuda delman berapa satunya? Berapa? 5 juta dapat. Nah, ini kuda perang, Mbak. Nah, itu kuda untuk disembelih itu. Ini kuda perang milik kerajaan. Ya, kalau perkiraan saya 100-200 juta itu satunya.
Ini diperiksa banyak riwayat, di antaranya mengatakan ini 700 ekor. Ambillah ini yang pertengahan 1.200 ekor. Maka memeriksa satu sampai kelewat waktu sholat asar. Bagi beliau syariatnya adalah sholatnya sholat asar. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Tahu maghrib. Ya Allah. Sholat asar kelewat gara-gara meriksa kuda. Kudanya bukan kuda koleksi, bukan kuda untuk dijual, bukan kuda untuk breeding, bukan. Tapi kuda murni untuk jihad fisabilillah. Itu pun karena asbab kuda itu beliau kelewat sholat asar, begitu menyesalnya, rudduha alaih. Balikan sini, balikan sini. Fatafiqah marham bisuqi wal a'naq. Dalam satu tafsir, maka ini kuda 1.200 atau 700 atau 10.000 berbagai riwayat, disembelih semua, dibagi-bagikan dagingnya. Taruhlah itu ambil riwayat yang sedikit 700 ekor. Kali 200 juta. Berapa itu udah? Masya Allah. Disembelih, dibagi-bagikan. Gara-gara kehilangan satu sholat asar, Pak. Sholat asar kelewat, 700 ekor kuda dikorbankan semua. Maknanya, nilai kuda sekian ratus miliar ini gak ada apa-apanya dibanding satu sholat asar. Itu zuhud. Walaupun punya segala-galanya, hatinya gak ada sedikit pun. Itu zuhud. Penyesalan. Nah, kita bandingkan, maaf, dengan saya, dengan diri kita. Dengan diri kita. Kan kadang-kadang kita sering, udah tiba waktu sholat, kok dikit lagi, bentar lagi aja lah. Tinggal dikit lagi. Kadang-kadang begitu. Atau terkadang, saking nempelnya nilai dunia dalam hati kita, ya, itu dunia belum datang, sudah muncul di hati. Ada nggak begitu? Hah? Ada di sini? Kayaknya nggak ada kayaknya. Lebih parah lagi, munculnya lagi sholat lagi. Ini lagi sholat ini dia di sajadah, di masjid yang begini mewah, begini nyaman, lagi sholat itu. Oh, ini kalau deal ini ada untuk sekian, boleh nanti bisa beli ini. Loh, ini uang belum di tangan sudah dihitung. Lagi sholat lagi. Ini Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kekayaan ada, barang ada, nggak ada di hati, begitu mengganggu sholat, habisi. Nah, itu Allah Ta'ala suka itu. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba, diuji dengan kekayaan melimpah, hatinya nggak tergores sedikit pun dengan cinta dunia. Itu Nabi Sulaiman. Nah, sekarang Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Kita ringkas saja. Beliau asalnya itu kaya raya sebenarnya. Kebun, ternak, anak ada 14. Diuji oleh Allah, dah habis semua, dah gitu aja. Subhanallah, tatkala beliau merasa bahwa penyakit menjalar ke seluruh tubuhnya, beliau minta hanya satu saja. Ya Allah, kalau engkau izinkan, aku minta lidahku jangan sakit. Biar apa? Biar bisa tetap merasakan palu basah. Bukan, Pak. Supaya tetap bisa berzikir. Akhirnya betul. Allah Ta'ala berikan penyakit di seluruh tubuh beliau. Nah, ini sering saya ingatkan ini. Kalau lagi cerita ini jangan kelewat. Jangan kelewat. Sebab musibah pada anbiya itu ada kaidahnya. Wajah izun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan boleh anbiya itu terkena musibah, terkena penyakit, tapi min ghairi naqsin, yang tidak mengurangi kehormatan. Maka jangan kelewatan lalu buat cerita-cerita Israiliyat. Itu penuh dengan apa? Ulat, bau, naudzubillah min dzalik. Enggak sampai gitu.
Kadang berlebihan. Oh, Nabi Ayub begitu sabarnya. Mau sholat maka ularnya diletakkan dulu. Habis sholat dipasang lagi. Dari mana tuh cerita itu? Suruh ambil ulat satu-satu dipasang. Apa itu? Kita punya bapak sakit. Lalu keluar ulatnya. Diceritakan oleh orang. Sakit hati nggak kita? Merasa dihina nggak kita? Saya ini bapak kita orang biasa yang banyak dosa. Itu digitukan kita sakit hati. Ini anbiya maksum. Maka cukup diceritakan. Udah Nabi Ayub sakit seluruh tubuhnya. Udah segitu aja. Jangan berlebihan. Para anbiya, orang-orang mulia ini. Berapa hari sakitnya? 18 tahun. 18 tahun. Gak pernah mengeluh sedikit pun. Gak pernah. 18 tahun kemudian, tatkala ada orang berkomentar, Ayub ini jangan-jangan nggak bener nabinya. Wah gitu komentarnya kurang lebih. Kalau memang dia nabi ngapain dikasih sakit lama-lama gitu? Jangan-jangan udah dicabut kenabiannya ini. Baru Nabi Ayub berdoa, ya Allah, selama ini orang bicara tentang diriku. Maka aku sadar. Tapi mereka mulai bicara tentang kenabian yang kau berikan padaku. Ya Allah, sembuhkan. Baru doa beliau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, urkut birijlik. Hada muqtasarun baridu wa syarrab. Dijejakkan kaki, pancarkan air, selesai. Andai kan dari awal Nabi Ayub doa begitu, selesai juga. Tapi tadi seperti kami sampaikan di awal, para anbiya yang dijadikan contoh-contoh sebagian kehidupan mereka dalam Al-Quran untuk menjadi panduan kita. Dalam posisi ini, apa yang Allah Ta'ala suka, kerjakan itu, maka itu menjadi terbaik. Itu. Hadirin rahimakumullah. Dan setelah Nabi Ayub sembuh pun ditanya, wahai Ayub, kamu sudah sembuh. Alhamdulillah, ya gembira sekarang. Apa kata beliau? Kalau ditanya, sebenarnya saya lebih gembira kemarin waktu sakit. Kenapa? Sebab waktu sakit itu, tiap pagi saya disapa oleh Allah. Kaifa asbahta ya Ayub. Wahai Ayub, bagaimana pagi ini keadaanmu? Sapaan Allah itu lebih menggembirakan daripada dunia seisinya. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Dua orang Nabi dengan kondisi zahir yang berbeda. Dua-duanya Allah Ta'ala puji. Ni'mal abd. Hamba terbaik di zamannya. Untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun sudah kasih tahu oleh Allah Taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Nah, kita umur mau dikasih berapa, kekayaan mau dikasih berapa, pangkat mau punya mau nggak punya, pensiun atau masih menjabat, asalkan kita mengajak pada Allah udah terbaik. Ini kan Allah tantang. Mana ahsanu qawlan? Ada nggak sih yang lebih baik perkataan daripada yang mengajak pada Allah? Nggak ada, nggak bakal ada. Ini udah terbaik dibandingkan dengan yang memberitahukan tentang kesehatan, dibandingkan dengan yang memberitahu tentang trik-trik bisnis yang maju, dibandingkan dengan yang memberitahukan pengarahan tentang bagaimana pertanian dan sebagainya. Nggak ada yang mengarahkan orang mengajak pada Allah. Udah terbaik aja. Udah terbaik itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mengajak pada Allah ini udah terbaik udah. Wa amila shalihan. Beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan ini bagi kita yang oleh Allah Ta'ala diberi keyakinan tentang masa depan yang pasti, yakni akhirat, tentang panjangnya kehidupan di sana. Ini adalah satu karunia luar biasa dari Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam tahajudnya sering mengeluh, min qillatiz zat wa bu'dis safar wa wahsyatit thariq.
Itu keluhan Sayyidina Ali. Apa pertama? Min qillati zat. Bekalku terlalu sedikit. Wa bu'dis safar. Perjalanan sangat jauh. Wa wahsyatit thariq. Dan jalannya benar-benar asing. Ya. Bekal kurang, jalannya jauh, perjalanan jauh, dan baru pertama kali. Bapak-bapak yang sudah sering umroh, maka persiapannya nggak akan terlalu berlebihan. Tenang, ini ada, udah cukup segini, karena udah sering. Tapi baru bagi yang pertama kali, apa ini? Apalagi ini? Makanan, apa yang mesti dibawa? Udah tenang, enggak, khawatirnya khawatir, banyak khawatir karena baru pertama. Kan begitu. Nah ini kita ke akhirat itu semuanya baru pertama. Udah gitu jauhnya minta ampun. Begitu jauhnya sampai kita cari di peta nggak ada itu. Nah tinggal ini qillat izzat. Bekal yang sedikit. Kita merasa nggak bekal kita kurang? Kira-kira ada cukup belum? Bekal yang kita siapkan untuk akhirat. Udah cukup belum? Benar, belum cukup. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Maka beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kita yang umurnya dibatasi oleh Allah, tetap dikasih kesempatan memperpanjang amal sampai setelah kita mati sekalipun. Banyak hadis-hadis tentang itu. Yang terkenal 3 itu. Anak Adam mati, maka yang masih berlanjut apa? Anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ini nggak semua orang mampu juga. Nggak semua orang mampu juga. Imam Suyuti rahmatullah alaih kumpulkan ada 10, dikumpulkan riwayat-riwayat ada 10, selain 3 ini tadi ada 7 lagi. Bangun masjid, bangun ribat, menggali sumur, mengalirkan air sungai, mewakafkan mushaf dan lain-lain banyak. Dari ini semua, yang paling mudah adalah firman Allah Ta'ala tadi. Apa? Mengajak orang pada Allah. Sebab kalau mengajak itu nggak harus kaya, nggak harus pintar. Karena mengajak beda dengan mengajar. Kalau mengajar harus benar ilmunya. Kalau nggak benar ngajar gimana menyesatkan nantinya. Tapi kalau ngajar anak kecil pun bisa. Pak, udah ada, ayo ke masjid. Bisa nggak gitu? Bisa, hanya ngajak. Nah, ini Allah Ta'ala kasih kesempatan mengajak kepada Allah. Sehingga seorang sahabat seperti Amr bin Tufail bin Amr Ad-Dawsi, beliau masuk Islam. Lalu pulang. Dipesan oleh Rasulullah, ajak orang kampung kamu untuk masuk Islam. Maka tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau bawa 70 kakak untuk masuk Islam semuanya. Termasuk di situ Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betapa untungnya beliau masuk Islam sendirian, punya murid 70 kakak. Sehingga beliau meninggal, ini 70 kakak beramal, beliau masih terus dapat bagian. Nah itu. Atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke Yaman. Ada kawasan namanya Hamadan. Beliau datang ke sana sebentar. Bacakan surat dari Rasulullah SAW. Ini surat dari Rasulullah untuk kalian orang-orang Hamadan. Bagaimana? Masuk Islam semuanya. Maka itu orang Hamadan, Hamadan di Yaman di sana, sejak zaman itu sampai sekarang dan berketerusan, amal apa yang mereka kerjakan, duplikatnya Allah berikan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai kiamat nanti. Unlimited, nggak terbatas. Atau misalnya Muhammad bin Qasim rahmatullah alaih, umur 18 tahun, membawa pasukan masuk ke Sungai Indus. Di sana asalnya misi awalnya menyelamatkan wanita dari tawanan perampokan, lalu menyebarkan Islam.
Maka ulama di India Pakistan katakan, semua amal yang kami kerjakan pahalanya ngalir pada Muhammad bin Qasim. Karena dia yang pertama kali menyebarkan Islam di sini. Wah, betapa untungnya. Dan Muhammad bin Qasim ini meninggal umur belum sampai 30. Umur belum 30 meninggal dunia. Tapi pahala ngalir sampai sekarang. Kayak apa itu untungnya itu? Kalau cerita zaman sekarang yang dekat aja, Pak. Ada namanya Syekh Fatin. Dipanggil Syekh karena beliau orang Arab. Beliau di kuliah di teknik. Subhanallah. Ada jamaah sedang iktikaf begitu, dia penasaran ikut 3 hari belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah makan, sunnah minum, sunnah pakaian, sunnah tidur, semuanya dipelajari. Hanya 3 hari pulang berubahnya berubah baik sebenarnya, berubah baik. Tapi bapaknya khawatir, wah ini bahaya anak saya ini ikut orang-orang yang di masjid-masjid, bahaya jadi teroris ini. Ini di Saudi aja begitu, Pak. Jadi teroris ini, jangan-jangan janggutnya udah mulai panjang, wah ini jadi teroris ini di Saudi ini. Jadi jangan pernah dianggap ini budaya Mekah, budaya Arab, bukan. Sunnah Nabi ya sunnah Nabi. Orang yang nggak biasa pun tetap merasa asing, walaupun orang Arab. Akhirnya bapaknya berpikir, biar anak saya nggak jadi ekstremis, saya akan kirim ke luar negeri. Dikirim kemana, Pak? Ke Amerika. Maksud bapaknya tadi, supaya jadi orang muslim biasa aja lah. Nggak usah yang ekstrim-ekstrim begini. Dalam pandangan dia. Subhanallah. Namanya orang punya keteguhan. Beliau dikuliahkan di Amerika. Di kampus itu satu-satunya yang pakai gamis. Satu-satunya. Tahun 70-an. 76, 77 gitu. Tapi karena memang sifat dakwahnya sudah masuk. Setiap waktu zuhur minta izin ke dosennya. Ke halaman, pasang sajadah, azan. Jadi tontonan, Pak. Apa ini? Nyanyi apa ini? Apa ini? Lagu apa ini? Aneh begini. Sholat sendirian. Di taman itu. Tapi itu namanya dakwah. Asalnya sendirian, orang-orang muslim yang aslinya gak sholat itu jadi terketuk. Bisa sholat ternyata. Akhirnya mulai banyak makmumnya. Zuhur mulai banyak, asar pun mulai banyak. Sampai akhirnya taman itu gak muat. Minta izin ke rektorat, dipindahkan ke basement, tempat parkir mobil. Akhirnya dia ngimamin mengadakan sholat di basement itu. Subhanallah. Itu seberang basement itu ada gereja. Sudah bertahun-tahun gereja itu nggak pernah dipakai. Penghuni hanya 1 orang yang narik lonceng gitu. Dia lihat. Itu kayak seneng ya banyak teman begitu. Wah tapi kan beda agama, nggak bisa. Saya akan tetap bertahan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Lama-lama dia mikir, saya tuh bertahankan apa di sini bertahun-tahun nggak ada teman begini. Akhirnya luluh masuk Islam. Udah kalian sini aja, udah ini jadi masjid. Gereja pun jadi masjid. Ini padahal bukan ulama. Bukan hafiz Quran. Bukan lulusan Mesir, lulusan Jamiah Madinah. Enggak. Insinyur pertambangan. Enggak. Atau perminyakan begitu. Beliau ini. Dan apa? Subhanallah, subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Temannya menceritakan, selama beliau kuliah, sampai kemudian kerja di sana di Amerika ini, yang masuk Islam di tangan beliau itu ada 3.000 orang. Bayangkan. Nggak pernah mendalami hadis, nggak pernah mendalami fikih. Beliau berprofesi sebagai insinyur, di waktu-waktu kosong digunakan untuk dakwah. 3.000 orang masuk Islam. Beliau sudah meninggal kemarin tahun 2020, dimakamkan di Jakarta. Saat sedang COVID lagi ramai itu. Beliau wafat di sini, dimakamkan di Jakarta. Masih muda.
baru paling 50-an sekian. Tapi tabungannya di Amerika aja 3.000 orang Pak masuk Islam. Beliau meninggal masih ngalir. Ya enggak? Masih ngalir Pak itu Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, bahwa untuk kita umat Rasulullah SAW dikasih kemudahan, apa? Untuk memperpanjang amalan itu, ajak orang pada Allah. Udah. Nah, datangnya jemaah-jemaah, datang pergi, 3 hari pergi lagi, datang lagi. Untuk apa? Untuk ini tadi. Termasuk kami dari Bandung, di Sulawesi insya Allah sekitar sebulan ini, lagi apa? Lagi cari tambahan bekal. Untuk apa? Untuk pulang pada Allah. Maka yang ngajak orang, ngajak sebanyak-banyaknya supaya apa? Ada tambahan bekal untuk di akhirat. Bukan cari pengikut, cari member, nggak ada itu. Cari tambahan bekal. Untuk apa? Tabungan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini Allah akan kasih kemudahan. Insya Allah tanggal 21 Juli nanti akan ada pertemuan umat Islam di Palu ini. Nah, maka cara paling mudah, Bapak berangkat, ajak teman, dah gitu aja. Siapa tahu teman yang diajak ini, Allah Ta'ala buka hatinya, dapat hidayah besar-besaran, jadi lebih soleh dari sebelumnya, udah kita dapat pahala ngalir gratis itu. Hanya modal apa? Ngajak doang. Nggak usah ngajarin, yang ngajarin ulama, yang ngajarin ustaz, kita hanya ngajak saja. Diajak nanti ke Palu, bareng-bareng dari sini, dan saya berapa mobil dari sini? Berapa? Masa 38? Sebanyak ini saya berangkat semua ini. Hanya 3 hari pulang lagi. Siapa tahu kemudian Allah Ta'ala rubah kehidupan kita. Orang yang kita ajak. Insya Allah ya. Kita berangkat ajak yang lain. Berangkat ajak yang lain. Terkadang kata-kata yang tidak disengaja, karena keikhlasan Allah Ta'ala rubah kehidupan orang. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Itu pada awal remajanya umur 15-an begitu, belasan begitu. Beliau ini pecinta sastra Arab. Ingin jadi penyair hebat. Sehingga sambil jalan naik kuda terus baca syair. Sampai ketemu dengan satu orang dari kabilah Bani Zuhra. Beliau bilang, wahai Abu Abdullah, engkau ini orang Quraisy, engkau ini cerdas, sayang kalau hanya untuk syair. Terus bagusnya apa? Bagusnya untuk fikih. Bagusnya untuk fikih, manfaatnya lebih besar. Subhanallah, ini omongan mungkin gak saya 10 menit berubah pemikiran Imam Syafi'i. Akhirnya beliau belajar fikih, jadi imam besar, ilmunya dipakai sampai hari ini seluruh dunia. Yang ngajak nggak ketahuan siapa namanya, tapi insya Allah pahala masih ada pada beliau. Nah begitu. Ini begitu juga Pak. Ini kesempatan. Ada pertemuan umat Islam di sana nggak diberikan istilah, nggak dibacakan kelompok, golongan, pakai kunut, nggak pakai kunut, Bismillah, keras urusan masing-masing itu dengan Allah. Yang penting gimana ngajak orang masuk surga, ngajak orang taat pada Allah, ngajak orang membangun akhirat, titik dah segitu aja. Makanya kita manfaatkan kesempatan ini. Kita ajak kawan sebanyak-banyaknya. Insyaallah Pak ya. Ada yang siap mengajak temannya di sini? Ajak temannya ya. Ajak temannya, ajak anaknya, ajak tetangganya. Apalagi kita yang punya profesi, ajak kawan-kawan kantornya. Kayak pengajian tabligh akbar, dah gitu aja. Ada apa? Udah kita hadir aja di sana. Ada tabligh akbar di sana. Siapa tahu dengan begitu Allah rubah kehidupan kita jadi lebih baik. Kita yang untung. Yang untung siapa? Kita yang ngajak. Insyaallah ya. Dan lebih baik lagi kalau kita sebelum istimewa itu kita bisa bentuk jamaah, keluarkan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita bisa ajak orang lebih banyak lagi. Itu yang untung banget itu. Sebelum istimewa, sebelum pertemuan, kita ajak orang lagi sebanyak-banyaknya sekitar sini. Sekitar Sulawesi ini. Ada yang siap berangkat Pak sebelum istimewa? Yang berangkat sebelum istimewa, bentuk jamaah sebelum istimewa. Masa nggak ada? Sebelum ada sekarang jadi nggak ada itu. Mana yang sebelum ada itu? Ada yang siap berangkat sebelum istimewa? 10 hari, 20 hari sebelum istimewa berangkat dulu. Giring orang ke sana. Supaya lebih banyak lagi buat kita. Insyaallah ya. Dipikirkan itu. Ini kesempatan setahun hanya sekali. Mungkin hanya 2 tahun sekali. Nah, kesempatan besar kita ajak orang sebanyak-banyaknya. Maksudnya tetap sama. Apa? Membangun akhirat. Nggak ada niat lain. Membangun apa? Akhirat. Kita karena Allah bangun akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala